Kata-kata nasihat tentang penyesalan penuh makna mendalam. Penyesalan terburuk yang kita miliki dalam hidup bukanlah untuk hal-hal yang salah yang kita lakukan, tetapi untuk ribuan hal benar yang kita lakukan untuk orang yang salah. Jangan melihat ke belakang dengan penyesalan, lihatlah ke depan dengan harapan. Terkadang saya berharap hidup itu seperti Facebook. Kamu dapat kembali dan menghapus semua yang telah kamu katakan dan lakukan. Hal yang paling menyakitkan untuk dialami bukanlah kekalahan, tapi penyesalan. Jangan pernah menyesali apapun yang telah terjadi dalam hidupmu. Itu tidak dapat diubah, dibatalkan, atau dilupakan. Jadi ambillah sebagai pelajaran dan lanjutkan. Jangan biarkan dirimu menjadi orang yang mendekati kematian, menyesali apa yang mungkin telah kamu lakukan. Jika saja kamu telah mengambil beberapa risiko, kita masing-masing memiliki tujuan hidup. Tidak ada ruang penyesalan yang bisa menembus kesalahan satu kesempatan hidup yang disalahgunakan. Sakit hanya sementara, tapi penyesalan bisa bertahan selamanya. Penyesalan adalah tentang keputusan yang kamu tahu seharusnya kamu lakukan secara berbeda. Jangan pernah putus asa, tetap semangat. Untuk tidak hidup dalam penyesalan atau ketakutan bahwa masa lalu saya menentukan keindahan atau kesuksesan masa depan saya, telah menjadi satu di antara pelajaran terbesar dalam hidup saya. Kamu tidak akan pernah menyesal melakukan hal yang benar. Sumber malapetaka besar terletak pada penyesalan dan antisipasi. Oleh karena itu, orang bijak yang memikirkan masa kini saja, terlepas dari masa lalu atau masa depan. Orang yang menyesal sesuatu adalah orang yang tidak tahu apa yang diinginkan. Tidak ada yang bisa membunuh jiwamu lebih dari rasa penyesalan. Kita semua harus menderita satu di antara dari dua hal, rasa sakit karena disiplin atau rasa sakit karena penyesalan atau kekecewaan. Sangat menyenangkan untuk melihat kembali kehidupanmu dan melihat hal-hal sebagai pelajaran dan bukan penyesalan. Jangan pernah menyerah untuk sesuatu yang benar-benar kamu inginkan. Berat untuk menunggu, tetapi lebih berat untuk menyesal. Tidak ada penyesalan yang dapat mengubah masa lalu, dan tidak ada kekhawatiran yang dapat mengubah masa depan. Hiduplah di masa sekarang, hadapi tugas yang ada tanpa menyesali masa lalu atau mengkhawatirkan masa depan. Air mata paling pahit yang ditumpahkan di atas kuburan adalah untuk kata-kata yang tidak terucapkan dan perbuatan yang tidak dilakukan. Pernah bertanya-tanya mana yang paling menyakitkan? Mengatakan sesuatu dan kemudian berharap kamu tidak, atau tidak mengatakan apa-apa dan kemudian berharap kamu melakukannya.
Seseorang mulai menjadi tua ketika keinginannya berubah menjadi penyesalan. Melihat ke belakang dalam retrospeksi dan menyesali masa lalumu, kamu kehilangan peluang di depanmu. Penyesalan menghalangi kita untuk mencapai tujuan kita. Katakan apa yang kamu rasakan, lakukan apa yang kamu pikirkan, berikan apa yang kamu punya, namun jangan pernah menyesal. Khawatir tentang penyesalan masa lalu tidak mengubah masa lalu. Masa depanmu adalah di mana fokus kamu seharusnya. Jika kamu melakukan sedikit usaha dan mengharapkan keuntungan besar, kamu akan sangat kecewa. Kamu tidak mendapatkan apel dengan menanam biji lemon. Penyesalan adalah emosi universal. Kita semua membuat pilihan yang salah atau bodoh, atau seseorang melakukan sesuatu yang menyakiti kita dan kita menyesalinya. Mari berani mempromosikan diri menjadi kita yang lebih baik dengan bekerja keras dan maju ke depan daripada menyesali dan memutar balik masa lalu. Penyesalan hanya berlaku ketika kita tidak belajar dari suatu situasi. Tidak ada gunanya melihat ke belakang, melihat ke depan dengan pengetahuan baru dan jangan menyesal. Hidup ini terlalu singkat untuk mengkhawatirkan hal-hal bodoh. Selamat bersenang-senang, jatuh cinta, jangan menyesali apapun dan jangan biarkan orang menjatuhkanmu. Jangan takut akan hari esok atau menyesali masa lalu. Jalani apa yang ada sekarang dan jangan pernah melihat ke belakang. Penyesalan terbesar saya dapat diringkas dalam satu kata, dan itu adalah penundaan. Jika kamu selalu menyeret dirimu ke bawah dengan masa lalu, bagaimana Tuhan akan mengangkatmu di masa depan?